Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, mari kita lanjut tilawah Rasul-Bayan bagian B, ialah ma'rifatullah atau mengenal Allah. B1, urgensi mengenal Allah. Allah sudah kita sebut berkali-kali dalam pembahasan tentang syahadatain. Bahkan kata-kata ini sudah demikian akrab dengan telinga dan lidah kita. Akan tetapi, pernahkah kita mengukur sejauh mana pengenalan kita kepadanya? Cukupkah mengenalnya dengan mengetahui dan menghafal nama-nama dan sifat-sifatnya di luar kepala saja? Mengetahui dan menghafalnya merupakan sebagian dari pengenalan kita kepada Allah. Akan tetapi ada yang lebih penting, yaitu bagaimana sikap kita selanjutnya. Pengenalan yang sesungguhnya adalah apabila pengetahuan kita tentang sifat-sifat dan nama-nama itu kemudian dibarengi dengan pensikapan yang benar dan proporsional. Makrifat yang benar sebagaimana diungkapkan oleh Imam Ibnul Qayyim radhiyallahu an dalam Al-Fawaid adalah pengenalan yang dapat menimbulkan perasaan malu, kecintaan, keterikatan hati, kerinduan, taubat, kedekatan, dan hanya berharap kepadanya. Ketika ada orang bergegas menyambut saat mendengar panggilannya, dapat dipastikan bahwa ia mengenal Allah dengan baik. Demikian itu karena dengan menyambut panggilannya, ia dapat berdialog dengannya, mengadukan persoalan-persoalan yang dihadapi, lalu memohon pertolongannya, hingga setelah itu ia mendapatkan pencerahan. Para salafus saleh dahulu selalu berupaya mengenal Allah secara lebih dalam dan meningkatkan pengenalan mereka kepadanya dengan berbagai cara. Hal itu mereka lakukan karena mereka merasa bahwa semakin dikaji dan dikenali, semakin banyak keagungan Allah yang tersingkap. Semakin besar cinta dirasakan, semakin besar harapan kepadanya, semakin besar rasa takut kepadanya, serta semakin meningkat upaya-upaya pendekatan diri kepadanya. Seseorang yang merasa cukup dengan makrifat yang dicapainya, maka sebatas itulah yang ia gapai. Padahal problematika hidup seringkali menurunkan makrifat tersebut. Mengenal Allah menjadi sangat urgent bagi seorang hamba karena berbagai alasan. Yang pertama, karena yang akan kita kenali adalah pencipta semesta alam yang telah menguasai manusia dan menciptakan untuknya segala kebutuhan di langit dan di bumi. Menciptakan malaikat, diantaranya adalah malaikat penjaga yang selalu setia menjalankan tugas melindungi manusia. Menciptakan hewan, tumbuhan, dan makhluk-makhluk lain yang kesemuanya ditundukkan untuk manusia, serta yang mendengar pengaduan hamba-hambanya saat ia menghadapi kesulitan, lalu menyelesaikan persoalannya dengan arif dan bijaksana. Dan seperti itulah yang menjadi tema sentral dalam pembahasan ini. 2. Berbagai dalil, baik dalil fitri, nakli maupun akli, telah membuktikan keberadaan sifat-sifat dan nama-namanya secara jelas dan tak terbantahkan. 3. Manfaat dan pengaruhnya yang sangat besar, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Pengaruh ini akan terasakan dalam diri insan beriman di dunia. A. Kemerdekaan yang sebenarnya. Jiwanya senantiasa hanya berharap dan takut kepada Allah sehingga tidak ada yang dapat menguasainya. B. Ketentraman yang sejati. Seorang mukmin akan selalu yakin bahwa Allah telah menjamin kehidupannya dan melindungi keselamatannya. C. Keberkahan dari Allah. Setiap amalnya senantiasa diridhoi, diikatkan dan dicintai Allah. D. Kehidupan yang baik. Allah selalu membimbing langkah-langkahnya dalam mencapai kebaikan. Sedangkan yang E, di akhirat ia akan mendapatkan surga dan syafaat serta keridhaan Allah. Sekarang bagian B2, yaitu cara mengenal Allah. Apabila dampak positif ma'rifatullah diketahui, pastilah orang-orang akan berlomba-lomba mengenal Allah lebih jauh. Demikian pula bagi orang yang beriman, semangatnya untuk meningkatkan makrifat akan semakin menyala. Akan tetapi karena Allah itu bersifat ghaib dan tidak terjangkau oleh indera kita, upaya untuk lebih jauh mengenalnya tidak dapat dilakukan hanya mengandalkan pengamatan indrawi. Karena keghaiban, kesempurnaan, dan keagungannya itulah kita hanya dapat mengenali melalui ayat-ayatnya. Ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah secara global dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu ayatul qauliyah atau ucapan berupa firman-firmannya dalam kitab suci yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul, serta ayatul kauniyah atau kealaman berupa tanda-tanda kekuasaannya yang tersebar di alam semesta. Metode Islam memadukan ayatul kauniyah dan ayatul kauniyah dalam mengenal Allah. Demikian itu karena tidak ada yang mengetahui hal-hal gaib kecuali Allah. Jangankan tentang Allah, hal-hal gaib yang ada pada dirinya saja manusia tidak dapat mengenali dengan baik. Kerendahan hati, mengakui keterbatasannya, itulah yang mengantarkan seseorang untuk berislam sehingga ia merujuk kepada dalil-dalil nakli, Al-Quran dan As-Sunnah dalam mengenali Allah. Dalil-dalil nakli memberikan informasi lebih lengkap dan akurat tentang hal-hal yang hanya diketahui oleh yang maha gaib.
Sedang dalil-dalil akli digunakannya untuk memperkuat penemuan-penemuan dan pemahaman. Dalil-dalil nakli memberikan bimbingan kepadanya bagaimana mempergunakan kemampuan akal secara baik, efektif, dan efisien, sehingga tidak menghabiskan waktu dan energi untuk hal-hal yang tidak terjangkau oleh akal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berpikirlah tentang makhluk-makhluk Allah dan jangan berpikir tentang zat Allah. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Karena akal kalian tidak akan dapat menjangkaunya. Sinergi harmonis ayat nakli dan ayat akli mengantarkan seorang muslim untuk membenarkan dan mempercayai Allah serta memantapkan keimanan kepadanya. Metode jahiliyah berangkat dari dzon atau prasangka yang seringkali berujung pada nafsu atau kepentingan. Metode jahiliyah mensikapi ayat-ayat qauliyah dengan kesimpulan yang sesat. Mereka beranggapan bahwa ayat-ayat qauliyah hanya akan membelenggu kebebasan berpikirnya. Namun perlu dipertanyakan sekali lagi, benarkah mereka memberikan kebebasan penuh kepada akal, atau justru sebenarnya mereka membelenggunya dengan nafsu dan kepentingan? Sebab sebenarnya tidak ada kontradiksi antara akal dan nakal. Kepentingan apa yang mendorong mereka untuk memberikan kebebasan mutlak kepada akal? Disinilah kaum rasionalis tersesat. Mereka akan mempertuhankan sesembahan yang menurut anggapannya hanya membelenggu kebebasan akal. Namun pada waktu yang bersamaan pula, mereka telah terperosok mempertuhankan akal itu sendiri. Disadari atau tidak, sebagian mereka hingga disebut telah mempertuhankan atau mendewakan akal. Sebagian yang lain tidak rela dikatakan telah mempertuhankan akal. Kalau tidak mau dikatakan telah mendewakan akal, sementara ia tidak menerima dalil nakli yang tidak dapat dicerna akalnya, kepentingan apalagi yang menghalanginya untuk menerima dalil nakli tersebut? Metode jahiliyah yang berangkat dari prasangka dan kepentingan nafsu ini hanya akan menimbulkan keraguan dan kebimbangan. Semakin jauh ia menyelami, semakin besar keraguan yang didapat. Akhirnya ia kufur kepada Allah dan menolak aturan-aturannya. B3. Menghalang ma'rifatullah. Apabila seorang hamba telah bertekad untuk mengenal Allah, mendekatkan kepadanya dan mengikuti kehendaknya, pasti ia akan dihadang oleh berbagai godaan dan tipuan atau tipu daya. Sudah menjadi sunatullah, di awal perjalanan seorang hamba ia akan mendapati berbagai tipuan, kesenangan, kelezatan, kepemimpinan, kedudukan, pakaian, perkawinan, keluarga, dan sejenisnya. Dilihat dari sumber dan penyebabnya, penghalang-penghalang itu ada dua macam, yaitu penyakit syahwat atau yang berkaitan dengan hati berupa nafsu dan kesenangan, dan penyakit syubhat atau berbagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Yang pertama yang termasuk penyakit syahwat diantaranya adalah al-fisku, yaitu kefasikan. Lawan dari al-fisku adalah al-adalah. Keduanya berkaitan dengan kredibilitas moral. Orang yang adil adalah orang yang tidak tercela, sedang orang fasik adalah orang yang ternoda kehormatan dan kredibilitasnya akibat kesalahan yang dilakukannya. B. Al-kibru, yaitu kesombongan. Suatu ketika seorang sahabat yang suka pakaian dan sendal bagus menanyakan tentang dirinya kepada Rasulullah, termasuk sombongkah atau tidak? Rasulullah SAW menjawab bahwa sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. C. Adzulmu, yaitu kezaliman. Adzulmu adalah sikap melampaui batas atau menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Al-Quran menyebutkan kemusyrikan sebagai kezaliman yang besar karena musyrik menempatkan makhluk sejajar dengan Allah, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Luqman ayat 13. D. Al-kizbu atau dusta. Dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dusta mengantarkan seseorang pada dosa, sedangkan dosa akan mengantarkan kepada neraka. Sedangkan al-ma'asi, yaitu kemaksiatan. Lawan kemaksiatan adalah ketaatan. Kefasikan, kesombongan, kezaliman, dan dusta termasuk bentuk kemaksiatan pula. Penyakit-penyakit hati ini akan mengundang kemurkaan Allah. Namun bagaimanapun juga Allah akan mengampuni dosanya selama matahari belum terbit dari sebelah barat. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Efektivitas terapi terhadap penyakit-penyakit hati ini lebih banyak ditentukan oleh pelakunya sendiri. Ia harus bersungguh-sungguh memerangi nafsunya. Orang pandai adalah orang yang selalu mengoreksi dirinya dan beramal untuk hari sesudah kematiannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dua yang termasuk penyakit syubhat adalah al-jahlu, yaitu kebodohan. Islam menjunjung tinggi ilmu dan orang-orang yang berilmu atau ulama. Bahkan wahyu yang pertama kali turun adalah perintah untuk mencari ilmu atau membaca.
B. Al-irtiyab atau keraguan-raguan. Penyakit ini terindikasikan dengan identitas dan kepribadian yang tidak jelas. Rasulullah berpesan agar kita meninggalkan yang ragu-ragu dan beralih pada yang tidak meragukan. C. Al-inhiraf atau penyimpangan. Penyimpangan dapat berawal dari kesengajaan atau ketidaksengajaan. Akibat tidak tahu, orang akan menyimpang dari jalan yang benar. Hal ini dapat berlanjut pada kesengajaan untuk menyimpang. Sedangkan D. Al-ghaflah atau lalai. Kenikmatan sering membuat seseorang lalai, akibatnya ia tidak tahu arah. Akhirnya ia akan mengalami kebimbangan dalam hidupnya. Penyakit-penyakit intelektual bermula dari ketidaktahuan atau kebodohan. Akibatnya penyakit akan menjalar pada seluruh sendi-sendi kehidupan. Karena itu penyembuhannya adalah dengan menghilangkan penyakit utama, yaitu menghilangkan kebodohan dengan ilmu. Sahabat-sahabat sekalian, demikianlah tilawah Rasmul Bayan kali ini. Insya Allah lain waktu kita lanjut lagi. Jika ada kesalahan ataupun kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.